Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Mas Tawar di channel Teh Tawar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang panduan lengkap Microsoft Teams. Saya ulangi, pada video kali ini saya akan membahas tentang panduan lengkap Microsoft Teams. Oke, mungkin ada informasi sedikit untuk video sebelum saya bahas tentang Microsoft Teams. Mungkin teman-teman ada yang WhatsApp ke saya, tidak ada yang balas ya. Artinya saya tidak aktif untuk beberapa minggu sebelumnya karena ada problem dengan handphone saya, kemudian dan nomor saya ya, nomor WhatsApp. Kemudian ada juga problem di komputer saya. Jadi mohon maaf sekali saya jarang update untuk video tutorial di Teh Tawar. Nah, mungkin di tanggal sekarang tanggal 29 Maret 2020 saya baru membuat video lagi. Oke, pertama itu, kemudian yang kedua, sekarang sedang musim virus corona ya, jadi teman-teman bisa ngoding from home atau dari rumah dan jangan berinteraksi di luar ya, karena virus corona ini sangat berbahaya teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk video kali ini tentang Microsoft Teams ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini work from home. Work from home untuk saat ini memang sangat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan maupun sekolah dan lain sebagainya. Jadi fungsi Microsoft Teams ini akan sangat membantu dalam bekerja di rumah ya, baik itu meeting maupun collaboration. Oke, Microsoft Teams ini sangat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di mana ketika bekerja dari rumah tetap masih bisa berkomunikasi, tetap bisa berkolaborasi dengan teman-temannya atau rekan-rekannya, yaitu melalui Microsoft Teams. Begitu juga untuk kampus-kampus yang memang sudah menggunakan Microsoft Office 365 sudah bisa menggunakan Microsoft Teams ya. Oke, lanjut. Apa itu Microsoft Teams? Dia adalah sebuah platform atau workspace yang ada di Office 365. Jadi buat teman-teman yang sudah menggunakan Office 365, silahkan manfaatkan layanan atau service dari Office 365, yaitu Microsoft Teams. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, nanti kita bahas satu-satu. Selain dari Office 365, Microsoft Teams itu terdapat banyak ini ya, banyak manfaatnya seperti chatting, call atau memanggil ya, telepon, kemudian video call, kemudian meeting, dan kolaborasi. Kolaborasi itu kita bisa mengupload sebuah file yang ada di grup atau Teams, nanti kita bisa mengedit bareng-bareng ya. Contoh kita upload Excel, kemudian teman-teman bisa mengerjakan bareng-bareng. Jadi kolaborasinya itu sangat bagus sekali ya di Teams. Kemudian informasi saja bahwa Microsoft Teams ini itu secara teknologi itu mengambil dari atau pengembangan dari Skype ya, Skype for Business terutamanya. Jadi Skype itu sudah tidak, jadi dia dibeli sama Microsoft dan diganti oleh Microsoft Teams ini. Jadi kita bisa video call seperti ini di gambarnya, kemudian kita bisa share presentasi dan lain-lain. Jadi untuk sebuah kampus, kemudian sebuah perusahaan ini sangat menarik ya untuk menggunakan Microsoft Teams. Oke, sebelum kita lanjut, oh ya di sini device itu kita bisa gunakan Microsoft Teams di menggunakan desktop application, yaitu bisa di PC maupun laptop ya. Jadi ini contoh yang di PC atau laptop. Jika teman-teman sudah mempunyai Office 365, bisa di desktop diinstal, kemudian di mobile atau di smartphone ya, kemudian menggunakan web application. Nah, web application ini banyak sekali digunakan ketika kita akan menginvite sebuah
menginvite orang untuk meeting, kemudian dia belum punya Office 365. Jadi nanti login sebagai guest, kemudian gunakan web application tanpa menginstal Teams ya. Jadi sangat-sangat sangat-sangat berguna lah ya untuk work from home atau kolaborasi di eh, di saat seperti ini ya. Di saat mungkin sebuah tempat lockdown tapi tetap harus ada meeting dan lain, bisa gunakan Teams ini. Oke, sebelum kita ke menu-menu yang lain, kita coba login dulu ya. Kita coba praktekkan sampai di poin 4 ini, kita coba praktekkan dulu. Di sini saya menggunakan desktop application. Sudah ada Microsoft Teams di sini, shortcutnya ya. Saya double klik Microsoft Teams-nya. Kemudian kita coba login ya. Ini cara loginnya. Jadi panduannya saya akan buat lengkap. Jadi kita mulai dari login dulu. Ini tampilan Microsoft Teams ketika baru dibuka. Teman-teman bisa login menggunakan akun Office 365. Contoh di sini saya gunakan Mas Tower ya. Ini alamat email Mas Tower yang Microsoft Teams-nya, akun Microsoft Teams atau akun Office 365. Jika sudah, silahkan sign in. Nah, nanti akan diminta sebuah password. Silahkan masukkan password teman-teman ya. Kemudian masuk. Kita tunggu, sedang loading Microsoft Teams-nya. Ini juga bisa diinstal ya di mobile application. Jika teman-teman menggunakan Play Store atau Android, silahkan ke Play Store ya. Nah, di sini ada activity, chatting, Teams, kemudian assignment, calendar, call, file, dan lain-lain. Kita bahas satu-satu. Pertama ada activity ya. Activity, kita ke slide lagi. Activity itu apa sih? Dia ketika teman-teman sudah mempunyai grup, kemudian dimension, ini ada mention, ada feed, itu akan muncul di activity. Jadi activity itu ketika ada chatting masuk, kemudian ada dimension, itu nanti muncul di activity ini. Jadi contoh, Andi mention saya di grup apa gitu ya, di grup seperti ini, nah nanti akan muncul di activity-nya. Jadi seperti activity notifikasi-notifikasi yang muncul ya. Karena di sini saya belum ada pembahasan, maka feed atau mention saya di sini masih kosong seperti ini. Oke. Oke, menu-menu di sini ya. Sebelum saya lanjut ke menu-menu yang lain, di sini ada tadi kan kita login. Untuk logoutnya teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada Mas Tawar. Kemudian di sini ada sign out. Kita bisa juga contoh saya belum punya foto, kita bisa juga change picture. Kita bisa upload. Kita upload dari contoh desktop. Saya sudah siapkan sebuah gambar. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Nah, seperti ini ya, close. Nah, gambar ini akan muncul hanya ada di domain yang kita pakai. Jadi ke eksternal tidak muncul ya. Jadi masih aman. Domain itu apa? Contoh teman-teman domain itu saya insert dulu ya. Insert. Kita bahas domain ya. Domain contoh tadi saya adalah domainnya Mas Tawar @my365office.net. Nah, myoffice365.net ini adalah sebuah domain. Artinya yang alamat emailnya di belakangnya ada seperti ini, maka dia bisa melihat foto saya di sini ya. Seperti ini. Mas Tawar seperti ini. Oke, contoh mungkin di sebuah perusahaan namanya contoh seperti ini, Andi @Pertamina, contohnya di pertamina.com. Nah, nanti hanya orang-orang Pertamina saja yang bisa melihat gambar kita ya. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman mengganti sebuah tampilan gambar di sini.
Nah, kita bisa change picture lagi, kita upload lagi seperti tadi ya. Ini ada status itu contoh ini available, BUC, download disrupt, dan lain-lain. Ini untuk kita mengganti, untuk kemudian kita bisa membuat sebuah status seperti di WhatsApp ya. Kemudian kita bisa setting pilihannya banyak, kita bisa mengganti temanya, kemudian kita bisa mengganti layoutnya, dan lain-lain. Yang paling penting mungkin notification ya. Notification ini kita mau set pop up ada di email juga atau pop up atau apa ini. Kita bisa setting. Oke, mungkin itu dulu untuk activity ini. Kita lanjut ya. Tadi activity adalah sebuah feed atau mention yang ada di grup yang mention ke kita nanti akan muncul di activity. Oke, selanjutnya ada chatting. Chatting itu contohnya seperti ini. Kita bisa chatting baik ke internal maupun eksternal. Internal itu maksudnya tadi ya, yang domain tadi. Selama dia masih satu domain, itu bisa cari di sini. Contoh di sini saya ke chat. Nah, di sini ada Andi, contoh saya cari Andi. Nah, ini namanya satu domain ya. Kita bisa chat ke Andi Chan. Halo, Andi Chan. Seperti ini. Nanti bisa dibalas. Nah, ini yang internal nih, yang masih satu domain. Intinya yang satu domain bisa cari di sini langsung. Kemudian saya juga punya teman di sini yang domainnya itu berbeda. Nih, 365user.net. Nah, dia pasti lengkap alamatnya. Malah Mas Tawar, minta tolong dibuatkan video panduan tips ya. Oke, sekarang saya sedang buatkan. Contoh seperti ini. Nah, kemudian si Naira ini akan bisa bales ya. Jadi di eksternal pun selama eksternal mempunyai akun Office 365 dan Teams-nya aktif, maka dia juga bisa membalas. Oke. Contoh dibalas, ini sedang typing, mantap seperti ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan. Ini ada menu format fontnya, kita rubah, bold, miring, dan lain, paragraf dan lain. Kita bisa juga menggunakan emoticon ya, kemudian GIF seperti ini. Ada juga contoh kita gunakan meme ya. Nah, ini yang menarik di sini kita bisa menambahkan meme, kemudian kita kasih gambar sesuai dengan kebutuhan. Contoh, mantap kali ini. Nah, seperti ini. Kita send. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah meme dengan kata-kata semudah itu gitu ya. Kemudian di chatting ini kita bisa video call maupun call atau kita bisa share presentasi. Oke. Jadi sangat-sangat mudah ya. Oke, kita lanjut. Di chatting ini. Chatting contohnya ini tampilan di desktop, ini contoh tampilan di smartphone ya. Nah, ini ada sedikit yang unik di Teams ini. All attachment itu dia langsung larinya ke cloud. Jadi jika saya ngirim sebuah attachment, contoh di sini saya akan mengisi attachment. Attachment itu kita pilih ada di ini mau meeting atau kita drag saja. Ini kan contoh eksternal ya. Kita drag contoh seperti ini. Drag sebuah ini panduan lengkap seperti ini ya. Saya kirim di sini. Nah, saya taruh di belum masuk. Saya perbesar. Sebentar.
Saya perkecil dulu. Nah, seperti ini. Saya akan masukkan sebuah file chatting seperti ini. Oke, dia nggak bisa. Contoh kalau ini bisa nggak? Oke, kalau internal dia ada bisa tag seperti ini. Kita bisa tambahkan sebuah file. Kita bisa ngambil dari komputer maupun di cloud ya, OneDrive. Nah, contoh di komputer, saya ngambil di sini desktop, boleh seperti ini, open atau kita bisa drag. Nah, seperti ini. Tadi nggak bisa drag karena eksternal. Contoh kita kirim seperti ini, sebuah panduan lengkap Microsoft Teams, sedang upload. Nah, jika sudah, kita bisa send. Nah, file yang kita kirim, contoh ini sebuah file PowerPoint atau sebuah gambar. File yang kita kirim ini, dia itu tidak langsung masuk ke, sebentar, saya send. Nah, contoh seperti ini. Dia tidak langsung masuk ke handphone ya. Jadi contoh WhatsApp ketika ngirim sebuah file atau gambar dia akan masuk ke handphone, jadi memakan memori. Nah, di sini itu dia langsung larinya ke cloud. Selama di handphone itu muncul dan dia tidak di-download, maka file itu tidak masuk ke memori handphone. Jadi tidak memakan resource ya. Jadi memori tidak termakan dan dia larinya ke cloud. Kemudian ini ada set frame di domain atau eksternal. Jadi kita bisa tadi ya, kita bisa manfaatkan chatting ini, cari nama. Contoh seperti ini, cari nama itu langsung bisa selama dalam satu domain. Boleh internal maupun eksternal. Oke, kita lanjut ya. Untuk chattingnya kita minimize. Selain chatting, kita bisa tambahkan ini activity chatting, ada namanya Teams ya. Jadi Microsoft Teams di sini juga ada Teams. Teams itu apa? Teams itu dia sebuah grup. Contoh di sini saya sudah mempunyai grup testing. Nah, grup testing ini sama ya. Jadi kita bisa buat, kemudian di dalam grup testing kita bisa membuat sebuah channel lagi, yaitu grup di dalam grup. Jadi contoh di sini grup testing ada 200 orang. Nah, di sini kita bisa selected di channelnya, contoh tentang produksi, tentang development, itu dipisahkan, itu bisa juga. Oke, kita buat grup dari awal. Contoh ini sudah ada grup testing. Untuk membuat sebuah grup, teman-teman bisa di sini nih, join or create team ya. Kita klik, kemudian kita create team. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan ya, mau class, professional learning, staff, atau other. Nah, kita pilih other saja. Contoh nama teamsnya apa? Contoh project penanggulangan COVID-19. Contoh seperti ini. Deskripsinya silahkan isi aja. Ini adalah grup seperti ini. Nah, di sini ada pilihan mau private atau public. Nah, private itu ya seperti grup yang private ya, yang hanya member saja yang bisa berkomunikasi. Kalau public itu nanti semua yang ada di domain tadi yang kita bahas, domain itu bisa mencari, searching, atau bisa masuk seenak saja gitu ya. Nah, di sini kita next. Ini membuat grup ya, membuat teams ya. Kemudian siapa sih yang akan masuk membernya? Kita cari aja. Andi lagi. Tadi ada siapa tuh tadi. Nah, seperti ini juga sudah ada gambar-gambarnya. Ya, gambar-gambarnya itu selama masih di dalam satu domain, dia akan muncul seperti ini ya.
Contoh seperti ini kita add saja. Contoh 1 2 3. Cewek ada nggak? Ya, oke ada. Nah, banyak sekali ya. Seperti ini kita add. Nah, ada 1 2 3 4 5. Nah, di sini dia akan jadi owner atau member saja. Seperti di WhatsApp lah ya. Itu ada member sama owner. Dipilih saja. Jika sudah, close. Nah, nanti sudah muncul ini project penanggulangan corona. Klik di sini kita bisa manage tim. Jika ada add member lagi, silahkan di add. Eksternal juga bisa ya, bisa di add di situ. Nah, di sini kita bisa mulai klik general, kita bisa testing. Hai, testing group ya. Nah, enaknya di Teams adalah ketika kita sudah mempunyai sebuah grup, di sini contoh eh, testing ya, nanti kita bisa reply nih di bawah. Oke, mantap. Seperti ini. Kita bisa reply terus atau kita bisa membuat sebuah pertanyaan baru. Ini tes diskusi kedua. Nah, seperti ini. Jadi ini pun bisa di-reply lagi, ini bisa di-reply lagi. Fungsinya adalah ketika eh, ada pertanyaan dan ingin dijawab oleh grup, maka si penjawab bisa reply saja di sini. Jadi nggak usah seperti WhatsApp bikin baru lagi bikin baru. Jadi bikin pusing ya. Kita searchingnya di mana, kita harus reply itu mencarinya nggak susah. Nah di sini lebih mudah. Itu untuk Teams, jadi dia grup. Nah, di dalam grup ini kan adalah project penanggulangan COVID-19. Kita bisa bikin lagi namanya channel. Nah, channel ini contoh develop team, develop apa ya, planning. Kita bisa buat private, kalau standar berarti semua orang bisa lihat. Kalau private hanya member yang di add yang bisa lihat. Contoh private, next. Nah, membernya itu harus yang sudah masuk di project penanggulangan corona ini. Jadi ada 5 tadi ya. Berarti Andi tadi. Ada 2 Andi. Kemudian ada contoh Yuni. Nah, seperti ini. Contoh ada 2 orang, kita add aja. Jika sudah, done. Nah, di sini di develop planningnya itu kita bisa, hai, ini channel channel untuk develop planningnya. Sama ya, di sini seperti chatting, kita bisa nambahkan attachment, kita bisa menambahkan GIF, video dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan jelas ya untuk Teams ini. Nah, assignment ini jika kita mempunyai sebuah apa ya, to do atau sebuah penugasan, itu bisa klik di sini. Karena belum ada penugasan maka masih kosong. Penugasan itu apa? Nah, di Office 365 itu feature aplikasinya ada banyak ya. Selain Teams ada Microsoft Form, ada banyak lagi. Salah satunya adalah Microsoft Planner. Nah, Planner ini yang akan muncul ketika ada penugasan. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, di sini group collaboration dan mention. Nah, tadi kalau kita di mention itu akan muncul di activity. Nah, contoh di sini kita akan mention ya. Kita akan gunakan mention di grup. Contoh kita ke Teams lagi di sini, ke general. Itu contoh saya di sini, hai Andi, mentionnya itu add ya, add Andi. Nah, tolong dibantu ya. Kita send. Nah, di Andi nanti akan muncul activity di sini, di mention. Oke, lagi ke grup lagi, penanggulangan corona.
Eh, Selanjutnya ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sangat penting ya, sangat digunakan. Teams ini fungsinya lebih banyak ke kolaborasi sebenarnya. Nah, kolaborasi itu contoh seperti apa? Contohnya kita di sini ada post, ini seperti chatting, ada file. Nah, file ini kita bisa tambahkan ya, bisa tambahkan upload file, kemudian kita kerjakan bareng-bareng. Contoh di sini ada ini panduan lengkap sebuah PowerPoint, kita upload, sedang proses upload ya. Nanti contoh jika member group ingin modifikasi panduan lengkap ini, maka akan sangat-sangat bisa ya. Jadi kita bisa bekerja bareng-bareng. Contoh slide 1 sampai 5 yang ngerjakan Andi. Slide 6 sampai 10 yang ngerjakan si Yuni dan lain. Jadi ini sangat-sangat bisa digunakan. Atau jika ingin, ya sudah dibuat nih, kita buat baru pun bisa. Contoh di sini banyak aplikasi. Contoh tadi ada Form, Excel, OneNote, PDF, Planner tadi ya, Power BI dan lain. Kita bisa tambahkan di sini. Contoh saya tambahkan Word. Nah, Word ini kita eh, surat penugasan. Kita buat namanya surat penugasan. Nah, jika sudah kita tambahkan di sini sebentar, surat penugasan. Jika sudah, tab name-nya sudah, masuk ke general. Nah, di sini kita ke jurnal saja masukinnya. Oke, ke general sini. Masih proses. Sebentar, ini tab name-nya Word. General. Harusnya nanti save ya. Sebentar, saya akan menambahkan lagi. Plus, contoh Word. Kita tambahkan di sini. Kenapa belum muncul ya? Atau kita tambahkan lagi file. Atau kita buat sebuah form. Nama formnya testing form. Kita save. Sudah proses save. Nah, nanti muncul, kita bisa nge-add formnya seperti apa. Form itu seperti Google Form ya. Nah, ini masuk lagi untuk validasi. Mas Tawar add my365office.net. Nah, baru masukin password lagi. Kita sign in. Nah, kita sebenarnya dia larinya ke sebuah web ya. Nanti seperti ini. Testing form. Contoh pertanyaan. Apakah suhu tubuh Anda di atas 37 derajat? Jawabannya ya, tidak. Contoh seperti ini, jika sudah, boleh add new lagi, mau choice, text, atau rating, dan lain-lain. Jadi, di sini kita bisa nambahkan banyak hal ya. Ini untuk testing formnya, kemudian di sini bisa nambahkan file-file yang lain. Oke, itu kolaborasi. Jadi, di post nanti di sini sudah muncul edit testing nih. Jadi orang-orang bisa melakukan mengisi ya. Orang-orang bisa mengisi. Contoh ya, kita respon. You got it. Oke, ini masih editing, kita harus save dulu.
nanti kita bisa lihat di sini ya. Yang respon siapa, kemudian yang nama-namanya siapa, seperti itu. Oke. Ini ada wiki. Wiki itu nanti bisa kita buat seperti minute of meeting. Jadi ketika kita melakukan sebuah meeting di sini, kita gunakan Meet Now, menggunakan video conference, maka kita bisa gunakan minute of meeting di sini. Jadi note-note-nya apa aja. Oke, itu saja untuk Teams. Kita bahas yang lain dulu aja. Nah, tadi ya sudah ke Teams, kita sudah buat grup, collaboration, kemudian mention-nya. Oke, next. Ada apa lagi? Ada kalender. Nah, kalender ini kita bisa membuat sebuah meeting, create meeting, kemudian ada video conference. Jadi di work from home ini itu kita bisa memanfaatkan Microsoft Teams untuk meeting-meeting ya. Caranya adalah sebagai berikut. Di sini ada kalender. Contoh kita akan meeting, kita buat new meeting. Kemudian contoh meetingnya adalah meeting penanggulangan Corona ya, COVID-19. Nah, di sini kita bisa add membernya. Contoh tadi ada Andi, ada siapa lagi nih? Yuni. Nah, kita juga bisa menambahkan eksternal. Contoh Mas Tawar, Jasa Tawar ya kalau Gmail saya, jasatawar@gmail.com. Jadi untuk contoh seperti ini, invite jasatawar@gmail.com. Jadi kalau yang internal domain itu nggak usah lengkap alamatnya, tapi kalau eksternal menggunakan Gmail itu harus lengkap ya, nama emailnya. Kemudian kapan kita meetingnya? Contoh kita tanggal 30 jam 8 sampai jam 10. Jadi dia 2 jam. Kemudian kita bisa add kalau ingin menambahkan memasukkan invitation itu di grup, boleh seperti ini. Ini grupnya ya. Atau kita bisa nambahkan lokasi, kemudian kita bisa isi. Contoh, dear all, terkait keadaan sekarang, mohon untuk hadir live meeting pembahasan nah seperti ini. Contoh seperti ini. Jika sudah, jangan lupa di send ya, dikirim. Nanti akan langsung muncul di sini. Jadi di kalender ini otomatis kalendernya itu akan masuk di Outlook ya, di email semua. Jadi ini sangat penting ya, kolaborasi. Teams ini bisa kolaborasi dengan Outlook, bisa masuk ke kalendernya teman-teman. Oke, kita bahas lagi ya. Tadi kita create meeting udah, video conference. Nah, nanti kita bisa melakukan meeting video conference ya, menggunakan Teams tadi. Jadi yang join nanti bisa, contoh saya klik di sini, saya double klik. Nah, kita bisa join nih, langsung masuk di sini. Nah, kita bisa langsung video conference. Ini tangan saya, join. Nah, teman-teman yang lain bisa langsung join. Di sini kita bisa blur belakangnya, blur my background. Jadi hanya muka saja yang kelihatan. Seperti itu. Contoh lagi meeting di rumah, pengen di belakangnya itu kurang bagus ya, ada barang-barang yang nggak jelas, kita bisa blur seperti ini. Jadi gambar orang belakangnya blur, nggak kelihatan. Kita bisa record atau direkam juga bisa. Jadi meeting yang kita lakukan ini bisa direkam ya.
Jadi nanti yang tidak hadir atau sedang sibuk bisa mendapatkan rekamannya. Kita bisa nutup di on off, kita bisa mute. Oke, kita kasih rating. Ini untuk kalender ya. Tadi kalender kita sudah bahas tentang create meeting, kemudian join meeting, kemudian ada video conference ya, menambahkan member ketika ada yang kurang. Oke, lanjutnya call. Call itu tadi ya. Sebenarnya dia larinya nanti ke chatting. Di sini ada menu call. Kita bisa add special call. Contoh saya ke eksternal ada Naira, add 365 user.net. Ini ke eksternal kita add. Jadi kita bisa membuat uh, bisa call cepat lah ya. Atau ketika yang akan di call itu internal, kita bisa cek di sini Anychan. Nah, langsung larinya ke chat. Kita bisa call, ini untuk video call, ini untuk audio call. Atau kita bisa share screen di sini. Oke. Contoh call di sini saya akan nge-call video call dengan Naira. Kita tekan. Nah, ini gambar saya tangan saya. Nah, jika tampilan di Naira itu ada decline atau accept, tinggal accept saja. Halo. Nah, ini kita bisa melihat Naira. Nah, ini gambar saya Naira seperti ini. Oke, ini Naira. Ini gambar atas nih di handphone ya yang Naira ya. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi kita bisa blur, kita bisa tambahkan presentasi dan lain-lain. Oke, untuk call seperti itu. Kita ke next slide. Selain call ada file ya. Nah, file ini kita bisa connect langsung ke cloud ya, ke OneDrive. Yaitu cloud. OneDrive sendiri dia masih dalam keluarga Office 365. Jadi ketika teman-teman mempunyai Office 365, itu akan mendapatkan 1 tera cloud. Jadi bisa dimanfaatkan dan itu bisa mengambil sebuah file-file yang ada di cloud. Contoh seperti ini. File, nah ini sudah terkoneksi dengan OneDrive. Ini adalah OneDrive saya, klik OneDrive. Kita bisa pilih ada data, master, video dan lain. Ya, contoh di sini ada saya ngambil ini. Kita bisa langsung klik. Ini adalah lisensi Office 365, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi kita bisa membuka file di Microsoft Teams, jadi langsung bisa berkolaborasi teman-teman. Oke, kita next slide. Nah, di sini ada other atau praktek. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan ketika teman-teman sudah mempunyai Office 365. Tadi video call ini ada tambahan informasi, dia bisa kita bisa membuat sebuah meeting itu lebih dari 200. Kalau nggak salah fixnya adalah 250 partisipan. Nah, nanti ketika sebuah meeting dia akan muncul hanya 4 view. Contoh gambarnya seperti ini, 4 view itu ada di. Nah, jadi contoh partisipannya ada 200, nanti akan muncul kecil-kecil di sini. Yang muncul adalah yang ngomong terakhir, teman-teman. Jadi yang ngomong terakhir itulah yang akan muncul di 4 kolom ini. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Ya, tadi bisa recording atau bisa direkam. Nah, tadi bisa video call atau add member. Nah, meeting ini ada Meet Now, ada kalender, ada Meet dengan eksternal bisa juga seperti tadi. Tadi kita sudah meng-add eksternal di Gmail.
nanti akan muncul seperti ini. Nah ini, Mas Tawar, meeting penanggulangan COVID-19. Nanti yang Gmail tinggal klik ini aja, join Microsoft Team. Nah, nanti ada pilihan mau pakai aplikasi atau hanya web. Nah, langsung yang menjurus ke sini. Jadi kita bisa platformnya itu bisa desktop aplikasi, web aplikasi maupun di mobile. Oke, itu tadi di eksternal kita bisa juga mengirim undangan ke eksternal, tinggal klik join meeting. Nanti klik join meeting dari web, nanti yang muncul di sini akan kita join juga. Seperti itu mudah. Sharing presentasi juga bisa tadi, tinggal klik saja. Seperti itu ya. Jadi untuk work from home itu menggunakan Microsoft Teams sangat-sangat berguna ya, bermanfaat sekali. Nah, contoh untuk video call atau untuk video conference itu ada beberapa cara ya. Contoh, kita bisa menggunakan fitur chat. Contoh seperti ini, saya chat lagi ke Naira, kemudian kita bisa video call. Seperti ini. Yang Naira di accept. Kemudian saya mute dulu. Nah, ini video Naira. Seperti ini gambar tangan saya ya. Oke, nah seperti ini. Kita juga bisa aktifkan kamera kita. Jadi di sana bisa muncul atau bisa tidak, atau bisa mute. Nah, untuk share presentasi, klik di sini. Contoh kita share sebuah presentasi ini. Nah, ini sedang share presentasi di Naira. Jadi Naira itu nanti akan mendapatkan presentasi ini. Jadi sangat jelas. Saya sudah sering praktek, itu sangat jelas sekali, sangat bagus. Tulisan-tulisan kecil di sini sangat kelihatan. Oke, jika stop, klik di sini aja nih, stop sharing. Oke, jika chat video call terus ada ingin menambahkan member lagi, silahkan klik di sini saja, klik kemudian kita show member. Sebentar, saya klik di sini, ini conversation, atau kita tambahkan membernya itu. Oke, kalau kita ke internal itu baru bisa ada member ya. Jadi sini ada pilihan. Nah, contoh di sini kita add seperti itu. Ini cara yang pertama untuk call. Ada juga cara yang lagi ke Teams, ke grup dulu. Contoh ke grup. Kemudian di sini ada pilihan Meet Now ya. Pilihan Meet Now itu nanti klik, yang lain bisa join. Contoh ini subjeknya apa? Meeting sales. Contoh seperti ini. Kita Meet Now. Nanti yang lain bisa join. Nah, di sini ada member. Jika ada yang kurang membernya, kita bisa invite. Contoh siapa nih? Desi, ada nggak Desi? Nah, kita add Desi, nanti calling ke Desi seperti itu. Jadi kita bisa nambahkan user jika memang kelewat. Tadi ya, bisa kita langsung video call dari chatting, bisa ke grup Meet Now, atau kita bisa membuat sebuah kalender untuk video conference atau meeting di Teams. Oke, lanjut. Saya presentasi tadi udah, kemudian meeting dengan eksternal sudah, caranya tadi ke Gmail. Ini ada Meet Now atau kalender ya. Mungkin itu kupas tuntas tentang Microsoft Teams. Semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe channel Tawar karena masih banyak sekali informasi-informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman, baik itu pemrograman maupun update teknologi lainnya.
Oke, buat teman-teman yang sudah gabung, silahkan berkomentar di bawah agar yang lain bisa mendapatkan eh, ilmu yang menarik dan membantu saya untuk eh, mengembangkan channel Tawar. Oke, mungkin itu dulu untuk panduan lengkap Microsoft Teams kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.